Kisah tauladan Nabi Isa alaihissalam. Di sebuah desa kecil bernama Bethlehem, Maryam, seorang wanita suci, melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan mukjizat besar karena Maryam melahirkan tanpa seorang ayah. Saat itu Maryam sedang bersandar di bawah pohon kurma yang kering, dan dengan izin Allah pohon itu tiba-tiba berbuah dan memberikan makanan bagi Maryam. Maryam berkata dalam hati, "Ya Allah, betapa agung kuasa-Mu. Engkau memberiku rezeki di saat aku lemah dan membutuhkan pertolongan." Bayi Isa alaihissalam yang baru lahir tiba-tiba berbicara, "Janganlah engkau bersedih, wahai ibuku. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai tanda kebesarannya bagi umat manusia." Ketika kembali ke desanya, Maryam dengan membawa bayi Isa alaihissalam, kaumnya terkejut dan mulai menuduhnya. Mereka tidak percaya bahwa Maryam melahirkan tanpa suami. Seseorang lelaki berkata, "Wahai Maryam, bagaimana mungkin engkau memiliki anak tanpa suami? Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan." Maryam hanya menunjuk kepada bayi Isa alaihissalam. Kaumnya pun terheran dan bertanya, "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan?" Nabi Isa alaihissalam kemudian berbicara, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Aku akan memberkati di mana saja aku berada dan memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan." Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh hikmah. Suatu hari saat bermain dengan teman-temannya, ia membuat burung dari tanah liat. Teman-temannya heran melihatnya. Temannya bertanya, "Wahai Isa, apa yang kau lakukan?" Nabi Isa alaihissalam tersenyum dan berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu kuasa Allah." Kemudian dengan izin Allah, burung tanah liat itu hidup dan terbang ke langit. Teman-temannya terkejut dan berseru, "Ini adalah mukjizat luar biasa." Ketika Nabi Isa alaihissalam beranjak dewasa, ia mulai mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Ia sering berkata, "Wahai manusia, sembahlah Allah yang Maha Esa. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada sesama, terutama kepada orang miskin dan yatim." Seorang pemuda bertanya, "Wahai Isa, bagaimana cara kami berbuat baik?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Berbagilah dengan mereka yang membutuhkan. Janganlah kalian sombong dan angkuh, karena semua yang kalian miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suatu hari, seseorang lelaki buta mendatangi Nabi Isa alaihissalam. "Wahai Isa, tolonglah aku. Aku ingin melihat dunia ini dengan mataku." Nabi Isa alaihissalam mengusap mata lelaki itu sambil berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah dia dengan izin-Mu." Dengan kuasa Allah, lelaki itu pun bisa melihat. "Terima kasih, wahai Isa, engkau benar-benar utusan Allah."
seorang saudagar kaya mendatangi Nabi Isa alaihissalam. "Wahai Isa, aku telah memberikan sedekah yang banyak. Apakah itu cukup untuk menyelamatkanku dari api neraka?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Sedekahmu tidak akan berguna jika engkau masih sombong dan merendahkan orang lain. Bersedekahlah dengan ikhlas dan rendah hati." Saudagar itu pun terdiam dan mulai merenung. Suatu ketika, seorang ibu datang kepada Nabi Isa alaihissalam dengan air mata berlinang. "Wahai Isa, anakku sakit parah, tolonglah doakan dia." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Wahai ibu, bersabarlah. Allah menguji hambanya dengan kesulitan untuk mengangkat derajatnya." Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendoakan anak itu, dan dengan izin Allah anak itu sembuh. Sang ibu pun bersyukur. "Terima kasih wahai Isa, engkau telah mengingatkanku akan kekuasaan Allah." Seseorang pemuda mendatangi Nabi Isa alaihissalam. "Wahai Isa, aku ingin menjadi orang kaya di dunia ini. Apa yang harus kulakukan?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Kekayaan sejati bukanlah harta, tetapi ketenangan hati. Carilah ridha Allah, niscaya engkau akan merasa cukup." Pemuda itu pun mengerti dan berjanji untuk mengubah sikapnya. Suatu hari, Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati pasar. Ia melihat seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu mengulurkan tangannya, meminta belas kasihan dari orang yang lewat. Namun banyak yang mengabaikannya. Nabi Isa alaihissalam mendekati pengemis itu dan berkata, "Wahai saudaraku, apa yang kau inginkan?" Pengemis itu pun menjawab, "Aku hanya ingin bisa melihat dunia ini. Wahai Isa, aku lelah hidup dalam kegelapan." Nabi Isa alaihissalam tersentuh. Ia mengusap mata pengemis itu sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia cahaya untuk melihat ciptaan-Mu." Dengan izin Allah, pengemis itu pun bisa melihat. Ia menangis haru dan berseru, "Terima kasih, wahai Isa, engkau telah mengubah hidupku." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Bersyukurlah kepada Allah, karena dialah yang menyembuhkanmu. Gunakanlah penglihatanmu untuk berbuat baik." Di sebuah desa, Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan seorang anak yatim yang sedang menangis. Anak itu ditinggalkan oleh keluarganya dan hidup dalam kesendirian. Nabi Isa alaihissalam mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" Anak itu menjawab, "Aku tidak memiliki siapapun, wahai Isa. Aku merasa kesepian." Nabi Isa alaihissalam mengusap kepala anak itu dan berkata, "Janganlah sedih. Allah selalu bersama orang-orang yang lemah dan teraniaya. Aku akan menjadi saudaramu." Kemudian Nabi Isa alaihissalam membawa anak itu ke rumah seorang wanita soleh yang bersedia merawatnya. Anak itu pun tersenyum bahagia dan berkata, "Terima kasih wahai Isa, engkau telah memberikanku harapan." Nabi Isa alaihissalam terus berdakwah, tetapi banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka menentangnya. "Jika engkau benar-benar utusan Allah, tunjukkanlah mukjizat yang lebih besar." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku hanya menunjukkan apa yang Allah izinkan.
keimanan tidak bisa dipaksakan, tetapi datang dari hati yang tulus. Nabi Isa alaihissalam memiliki murid-murid yang setia dan yang selalu mendampinginya. Suatu hari ia berkata kepada mereka, "Wahai sahabatku, tugas kita adalah menyebarkan kebenaran. Janganlah takut kepada manusia, tetapi takutlah hanya kepada Allah." Seorang murid bertanya, "Bagaimana jika kami diusir atau disakiti?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Bersabarlah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Sayangnya, salah satu muridnya, Yahuda, mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Ia memberitahu murid-murid Nabi Isa alaihissalam tentang keberadaannya. Yahuda berkata dalam hati, "Aku akan mendapatkan imbalan yang besar jika menyerahkannya." Namun, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari rencana jahat mereka. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, aku akan mengangkatmu ke langit dan menyelamatkanmu dari orang-orang yang ingin mencelakakanmu." Nabi Isa alaihissalam pun diangkat ke langit, dan Allah menggantikannya dengan seorang yang mirip dengannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, murid-muridnya yang setia terus menyebarkan ajaran kebenaran. Mereka berkata, "Kita harus melanjutkan perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Jangan biarkan kebatilan menguasai dunia ini." Di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi untuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Wahai manusia, inilah saatnya kebenaran mengalahkan kebatilan. Sembahlah Allah yang Maha Esa dan janganlah menyekutukannya." Sebelum kembali ke langit, Nabi Isa alaihissalam berpesan, "Wahai manusia, berbuat baiklah dan jauhi kejahatan. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi ada di akhirat." Umatnya pun menangis dan berjanji untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Di akhir hidupnya di bumi, Nabi Isa alaihissalam berdoa untuk umatnya. Ia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, berikanlah mereka petunjuk dan kekuatan untuk tetap berada di jalan-Mu. Jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan taat." Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam dan menjadikannya sebagai teladan bagi umat manusia. Kisah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan kisah hidupnya dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Isa juga mengajarkan kita tentang kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan dalam berbuat baik. Ia selalu mengingatkan umatnya untuk bersyukur dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Semoga kita dapat menteladani sifat-sifat mulia Nabi Isa alaihissalam dan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.